tampilan apa Excel ya, sudah ada ya tampilannya di layar. Suaranya stabil ya, bisa terdengar dengan jelas. Stabil, Pak. Ya, ini adalah soalnya yang tadi dari PPT, PowerPoint-nya. Lalu kita buat grafik. Tadi bagaimana cara membuat grafik ya, grafik di apa? Error kalau misalnya ada kesalahan di save as nama misalkan ini tabulasi ya, tabulasi dan grafik. Di bagian ini ada X, ini adalah soalnya X. Kita buat horizontal, kalau dia menulisnya vertikal. X sama dengan X, lalu F. Ini adalah X, FX ya. Di sini X, FX. Kalau ini dibesarkan, tulisannya 15, ini X-nya 0,5. Lalu ini 1 dan ini 1,5. Sama ya antara ini dengan yang ini. Kemudian ini dituliskan lagi negatif minus ya, min 0,60128 negatif 0,28172 0,23169. Tampilannya seperti ini. Lalu bagaimana membuat grafiknya di Excel? Caranya adalah pilih aja insert, lalu masuk ke sini scatter ya. Di sini ada scatter. Kemudian pilih yang ini, nanti akan berupa garis. Ini adalah masih dalam kondisi kosong, lalu pilih di right click, klik kanan di mouse-nya, right click, klik kanan, lalu memilih data, select data. Selanjutnya memasukkan data tersebut. Series name, misalkan untuk namanya misalkan grafik ya, grafik. X-nya itu adalah yang ini. Lalu ini adalah X ya, ini adalah X. Kemudian di blok ya, itunya di blok lalu ditulis, tarik lagi. Nah, jadi grafiknya seperti ini. Kemudian untuk tampilannya, misalkan dilakukan editing, tampilannya mau yang seperti apa, yang misalkan yang ini, yang ini. Nah, misalkan yang itu. Nah, nanti yang grafik ini bisa diedit ya, besarkan, lalu ini dikasih keterangan metode grafik, dan ini bisa diedit lagi, ini teks namanya, misalkan FX, ini adalah FX. Kemudian yang ini diedit lagi dengan nama
X-nya, dan ini bisa dirubah namanya. Misalnya kita asumsikan namanya grafik aja, legendnya yang berwarna biru. Tadi sesuai dengan soalnya, di soal tadi ditanyakan mencari suatu akar ya, akar persamaan di sini tulis. Oke. Ini benar. Nah, ini adalah soalnya. Soalnya itu seperti itu. Kalau ini dibesarkan, mencari suatu akar dari fx. Ini ada x-nya itu pangkat ya. Kalau pangkat harus dituliskan fontnya itu dirubah. E pangkat x. Ini ada E pangkat X min 2 min tadi X kuadrat. Nah, di sini juga dirubah. Ini menjadi X kuadrat. Ini adalah X kuadrat. Ini misalkan ini dibesarkan 16 ya. Jadi hasilnya seperti itu. Ini dirubah lagi. Oke, ini berubah. Ya, jadi poinnya adalah E pangkat X min 2 min X kuadrat. Hasilnya grafiknya seperti ini. Ini adalah grafiknya. Lalu yang jadi pertanyaan, berapa nilainya yang mendekati 0? Ya, nilainya tepat ada di sini. Perpotongan antara nilai X dan Y. Karena ini menggunakan grafik, jadi kita bisa mengetahui persamaan garis. Seperti apa persamaan garisnya? Klik kanan ya di Microsoft Excel, right click. Lalu coba dicari trend line dan display equation. Di sini ada display equation on chart. Inilah persamaannya. Zoom, diperbesar. Tampilannya untuk garis yang berwarna biru, persamaannya adalah persamaannya Y sama dengan 0,833X. Negatif min 1,0501. Nah, di bagian ini bisa diketahui berapa nilai X dengan menggunakan persamaan garis tersebut. Jadi kalau misalnya dituliskan, untuk tampilannya bisa masuk ya, jelas terlihat untuk tampilan di Excel-nya. Bisa, Pak. Ya. Oke, jadi kalau misalnya ini dituliskan Y sama dengan, kita tulis di sini ya, 0,833. Ada X minus 1,0501. Y ini sama aja dengan kalau dituliskan dia sama aja dengan fx tadi yang digambar tadi adalah. Lalu dari soalnya itu ini
fx-nya itu sama dengan 0. Nah, fx-nya sama dengan kalau dituliskan di bagian ini sama dengan 0. Kemudian yang menjadi pertanyaan, berapa nilai x-nya? Kita bisa hitung di sini. Kalau sama dengan 0, ya tinggal dibuat skripnya berapa untuk mencari nilai x-nya. Bisa ditulis di bagian itu 0, ini ada 0 ya, pindah ruas ya. Ini pindah ke sini berarti 1,0501 pindah posisi dibagi dengan 0,833. Jadi pindah posisi, lalu bisa diketahui berapa nilai x-nya. Nilai x-nya yang sama dengan 0 itu adalah 1,26064. Kalau misalnya ini dikopikan, ya, ini dikopi, lalu kita taruh di sini ya, paste di sini. Pastenya itu paste spesial ya. Di copy, kemudian ini dipindah ke sini. Misalkan ini paste ya. Ya, ini adalah nilai x untuk persamaan ini. Jadi kalau misalkan ini dimasukkan nilai 1,260 ini dimasukkan ke persamaan ini, pangkat x min 2 min x kuadrat sama dengan x kuadrat, itu nilainya hampir mendekati nilai 0. Lalu bagaimana membuktikannya? Misalkan dicoba. Kalau itu kalau di bagian ini dihapus dulu ya. Itu adalah 2,71 menggunakan 1, 2, 3, 4, 5. 2 digit ya, 2 digit di belakang koma. Ini adalah ini E. Nah, lalu dimasukkan sama dengan ini adalah E dengan pangkatnya ini dikurang 2 dikurang ini pangkat kuadrat. Hasilnya berapa ini? Nah, ini biasanya ada kesalahan dalam pengkodeannya script. Nah, di bagian sini 2,71 ini pakai koma 2,71828. Nah, hasilnya tepat sama dengan 0. Jadi ini adalah nilai x-nya 1,26062424. Kalau maunya berapa nih kalau hasilnya itu negatif 0,06154. Tapi kalau kita gunakan harga mutlak, ya dia hampir mendekati nilai 0 ini. Oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan? Jadi cukup mudah ya untuk menggunakan numerical, metode numerik. Untuk berbagai macam case atau kasus, ya lihat saja di e-book yang pernah dikirimkan, buku elektronik itu ada
metode tabulasi atau dengan cara grafik, ya, nanti coba atau menggunakan Excel. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya mau tanya, Pak. Ya. Kalau untuk misalkan metode analisis itu kepresisiannya dalam menghitung itu lebih baiknya nanti kalau di dunia kerja itu bagusnya pakai software apa gitu, Pak? Bagus, yang paling bagus gitu, Pak, untuk kepresisian gitu, Pak, dalam menghitungnya. Untuk kepresisian, menjawab pertanyaannya sih mudah. Lihat saja kemampuan dari software tersebut. Mampu menampilkan berapa digit di belakang koma. Kalau di kalkulator, ini kan kalkulator ya. Kalkulator di handphone, di laptop ini kan kalkulator. Jadi kalkulator itu dia bisa menampilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Jadi 31 angka di belakang koma. Nah, semakin banyak digit yang bisa ditampilkan di belakang koma itu, dia hampir mendekati nilai nolnya. Nanti kita coba lihat ininya. Kalau misalnya ini berapa digit nih ya, tapi ini Excel ya. Kalau Excel juga ada keterbatasan. Excel itu kalau misalnya ini ditarik ya, bisa nggak sampai 31 yang ngeluarin angka. Nah, ternyata Excel kalau dihitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi Excel mampu menampilkan defaultnya ya, standar dari software Excel ini, mampu menampilkan 14 angka di belakang koma. Kalau yang kalkulator ini scientific di laptop itu tadi 31 ya kalau dihitung. Jadi kalau menjadi pertanyaan tadi, untuk tampilan di layarnya keluar nggak di layarnya? Baru yang kalkulator, Pak. Yang Excel-nya tadi Bapak ngitung nggak? Oke. Yang Excel. Nah, tampilannya di sini keluar di Excel. Keluar, Pak. Oke. Tadi yang kalkulator tadi di sini kalau dihitung kan ada 31 angka. 31 ini koma ya, bukan titik. 2 koma, bacanya 2 koma. Ini ada 31. Di Excel kalau dihitung ini ada, bisa dihitung lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 11, 12, 13, 14. Jadi ada 14 angka di belakang koma. Lalu yang jadi pertanyaan, software apa yang mendekati ya, semakin kemampuan softwarenya itu semakin banyak bisa mendisplay hitungan di belakang koma semakin banyak, dia hasilnya juga akan mendekati nilai 0. Ini kita bisa lihat perbandingannya kalau misalnya ini kita rubah-rubah ya. Ini yang awalnya itu segini, ini saya copy, ini saya pastekan di bawah sini. Paste apa ya? Coba tarik aja ini. Nah, oke, dengan bisa. Nah, ini misalkan ini dirubah, kalkulatornya itu 2,6 ya. Copy.
2, oke, ini 1,2 adalah nilai ini ya, nilai X, oke, nilai X. Kemudian untuk nilai ini, nah ini berarti merubahnya di sini. Nilai E eksponen 2,71828. 71828 1 2 3 1 2 3 4 5 kan 10 angka di belakang koma. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada perbedaan. Ini bisa dilihat ya. Bisa kelihatan nggak hasil apa? Saya undo dengan apa? Back. Ini apa? Back. Ini apa? Forward. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Dan kalau di undo, ini adalah yang lama nih, yang lama. Di sini dia menuliskan angkanya 4 nih. Nilainya 4. Sedangkan kalau ketika nilai digitnya itu dibesarkan, jadi ini kan pakai segini ya digitnya. Ini kalau di forward, nah digitnya bertambah, nilainya 1. Yang kalau dari hasil ini kan yang paling mendekati angka 0 yang mana? Yang akhirannya 4 apa yang akhirannya 1? Yang ujungnya 4 apa yang ujungnya 1? Yang ujungnya 1. Berapa? Yang ujungnya 1, Pak. Ya, berarti yang ujungnya 1 ya, yang nilainya 1 ya. Karena kalau di sini kan ada 4 nih. Nah ini ujungnya 1. Berarti yang ujung 1 itu mendekati nilai 0. Nah, tadi yang menjawab lagi menjawab pertanyaan tadi, software mana yang paling bagus? Ya, jawabannya adalah lihat softwarenya sampai seberapa jauh kemampuannya untuk bisa mendisplay angka di belakang koma. Digit di belakang koma. Kalau dia bisa sampai mendisplay 100 atau ada sampai 1000 angka di belakang koma atau sampai 1 juta di belakang koma, itu akan lebih akurat lagi, akan lebih presisi lagi hasil. Ya, oke. Jadi ada lagi pertanyaan. Jadi poinnya adalah pertanyaan software apa yang paling bagus, software apa yang paling hebat. Ya lihat aja kemampuan dari softwarenya. Kalau misalnya masalah software itu masalah merek ya. Misalnya software itu kan banyak sekali. Ada Microsoft Excel sudah bisa tadi menggunakan itu. Yang umumnya menggunakan Excel. Ada juga menggunakan MathCAD, matematika CAD juga bisa menggunakan numerical, digunakan numerical untuk itu. Tapi code-nya berbeda, cara step by step-nya atau langkahnya pengoperasiannya berbeda. Yang perlu dilihat yang tadi, kalau menjawab pertanyaan software apa yang paling presisi, ya lihat kemampuan dari software tersebut. Sampai seberapa banyak software tersebut bisa mendisplay angka di belakang koma. Kalau bisa sampai 100 digit atau sampai ada yang tinggi lagi, software tersebut sampai 1000 digit di belakang koma atau bahkan sampai 1 juta digit, ya itu akan lebih presisinya lebih mendekati hasilnya. Ya, oke. Kalau ada lagi, jadi numerical itu ya mudah ya. Ya menggunakan software, menggunakan tools, ya langkah-langkahnya seperti itu. Bagiannya seperti itu, cara menghitungnya step-nya atau urutannya. Yang sering kali digunakan menggunakan ini ya, menggunakan Excel, karena Excel itu ya umum menggunakannya seperti itu. Oke, ada diskusi atau ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, waktunya kita
10, 20, 25 menit ya waktu tersisa. Tapi kalau tidak ada pertanyaan, saya cukup sampai di sini. Kalau misalnya ada pertanyaan, kita bisa diskusi atau ada yang ingin ditanyakan tentang materi yang tadi untuk 25 menit terakhir di mata kuliah metode analisa numeriknya. Membuka ini ya Pak, Edmodo karena di perkuliahan sini saya akan tampil lagi perkuliahan di numerikal ini ada beberapa poin ya, yang poinnya itu untuk poin penilaian ya, maksudnya tugas 10%, absen 10%, tugas 30%, UTS 35%. Nah, karena tugasnya ini poinnya cukup besar, 30% nanti sering-sering buka Edmodo, bisa saja nanti di hari-hari tertentu saya kirimkan tugas mandiri. Nanti Anda coba selesaikan atau eksekusi dengan software Microsoft Excel, lalu dihitung hasilnya untuk penghitungan dengan cara numerik. Ya, oke. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada, saya rasa cukup untuk perkuliahan atau diskusinya. Kalau tidak ada apa yang ditanyakan untuk hari ini, mata kuliah metode analisa numerik. Memang di metode ini, kalau membaca dari slide PPT atau pertemuan singkat ya, hanya 2 SKS pertemuannya. Tapi yang sebagai mahasiswa atau student ya lebih banyak eksplornya seperti apa, banyaknya ya lihat saja e-book yang pernah dikirimkan atau sudah diupload ya. Materinya itu dari situ semua. Materi cerita tentang numerikal, cerita tentang tapi karena ini adalah ditampilkan dalam slide PowerPoint, dalam slide PPT, tampilannya ya tidak banyak atau tidak menyeluruh, semuanya dikeluarkan. Saya hanya menyampaikan atau menceritakan ya yang umum atau yang sering kali digunakan secara filosofis, bagaimana numerikal tersebut melakukan hitungan atau mengeksekusi suatu problem hitungan matematika yang sulit diselesaikan dengan cara analitik, lalu dihitung menggunakan metode numerik. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan atau tidak ada yang ditanyakan, saya ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Waalaikumsalam.